Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan daripada hati Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Segera saja kita memeriksa firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-21, namun ayat 21 ini terkait dengan ayat 20, diawali dengan ayat 20. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya, kemudian lagi kata Naomi kepadanya, ya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Singkatnya, Naomi menjelaskan kepada Rut menantunya itu bahwa Boas adalah kaum kerabat atau saudara terdekat mereka dan salah seorang yang wajib menebus mereka. Puji Tuhan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Israel, ditulis dengan jelas di dalam Imamat 25 ayat 24 sampai dengan ayat 25, nanti dibaca di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kaum kerabat atau saudara terdekat mereka dan salah seorang yang wajib menebus mereka. Nubuatan ini telah digenapi oleh pribadi Yesus anak Allah 2000 tahun yang lalu. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan terhadap orang-orang yang terjual kepada maut seperti Rut dan Naomi. Amin, saudaraku. Berarti orang yang melayani Tuhan sudah seharusnya siap untuk mengorbankan segala-galanya. Berarti orang yang melayani Tuhan, mengambil bagian di tengah ibadah dan pelayanan, sudah seharusnya siap untuk mengorbankan segala sesuatunya. Hidup matinya dipersembahkan hanya untuk Tuhan saja. Jadi kita datang menghadap Tuhan dan berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dengan satu tujuan, untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Jadi kita melayani Tuhan tidak ada kepentingan, tidak ada hal-hal kepentingan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, barulah kita memasuki Rut 2 ayat 21. Silakan. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, Ya. tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Puji Tuhan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Naomi mertuanya itu, sontak saja Rut teringat kembali kepada perkataan Boas. Sontak saja Rut teringat kembali kepada perkataan Boas. Rut sesuai jadi Rut 2 ayat 21, saudaraku, sama dengan Rut 2 ayat 8. Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Amin. Contoh peristiwa: A. 1 kali pada Injil Matius, B. 2 kali pada Injil Lukas, C. 3 kali pada Injil Yohanes. Jadi Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya.
contoh peristiwa. A. 1 kali pada Injil Matius, B. 2 kali pada Injil Lukas, C. 3 kali pada Injil Yohanes. Puji Tuhan. Contoh peristiwa A. 1 kali pada Injil Matius telah diterangkan secara khusus Matius 26 ayat 75. Amin. Sekarang keterangan 2 kali pada Injil Lukas. Keterangan 2 kali pada Injil Lukas, antara lain yang pertama Injil Lukas 22, antara lain yang pertama Injil Lukas 22 ayat 61. Ya, silakan. Injil Lukas 22 ayat 61. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Inilah hal yang pertama. Jadi ada 2 kali pada Injil Lukas, saudaraku, ada 2 kali pada Injil Lukas, murid-murid teringat dengan perkataan Yesus. Antara lain yang pertama Injil Lukas 22 ayat 61, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Inilah hal yang pertama yang diingat oleh murid-murid Yesus, secara khusus diingat oleh Simon Petrus. Amin, saudaraku. Sebetulnya hal yang pertama pada Injil Lukas ini telah disampaikan pada minggu yang lalu, sebab kisah ini sesuai dengan contoh peristiwa 1 kali pada Injil Matius. Amin. Tepatnya Matius 26 ayat 75. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian baca lagi dulu ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, Ya. maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Ya. sebelum ayam berkokok pada hari ini, Ya. engkau telah 3 kali menyangkal aku. Puji Tuhan. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Inilah perkataan Yesus yang pertama pada Injil Lukas 22. Amin, saudaraku. Inilah perkataan Yesus yang pertama yang diingat oleh murid-murid, secara khusus diingat oleh Simon Petrus pada Injil Lukas. Ya, puji Tuhan, inilah perkataan Yesus yang pertama pada Injil Lukas yang diingat oleh murid-murid, secara khusus diingat oleh Simon Petrus. Mari kita lihat penyangkalan Simon Petrus sebanyak 3 kali. Mari kita melihat penyangkalan Simon Petrus sebanyak 3 kali. Lukas 22 ayat 56 sampai dengan ayat 60. Injil Lukas 22 ayat 56 sampai dengan ayat 60. Silakan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ya. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, Ia mengamati lalu berkata terus, juga orang ini bersama-sama dengan dia. juga orang ini bersama-sama dengan dia. Terus, Tetapi Petrus menyangkal, Ya. katanya, ya, bukan, bukan. aku tidak kenal dia. aku tidak kenal dia. Terus, Tidak berapa lama kemudian, Ya. seorang lain melihat dia lalu berkata, ya, engkau juga seorang dari mereka. ya. Tetapi Petrus berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Terus, tetapi Petrus berkata, ya, bukan, aku tidak. bukan, aku tidak. Terus, Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. terus, Tetapi Petrus berkata, ya, sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60 terus, tetapi Petrus berkata, ya, bukan, Ya. aku tidak tahu apa yang engkau katakan. bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Terus, Seketika itu juga, sementara Nah. ia berkata, berkokoklah ayam. puji Tuhan, haleluya. Di sini kita melihat Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Penyangkalan yang pertama pada Injil pada ayat 57. Penyangkalan yang pertama pada ayat 57. Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Bukan, aku tidak kenal dia. Saudara, penyangkalan yang pertama ini
Penyangkalan Petrus yang pertama ini menunjukkan bahwa Simon Petrus tidak mengakui bahwa ia pernah bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Amin, saudaraku. Penyangkalan Simon Petrus yang pertama ini menunjukkan bahwa Simon Petrus tidak mengakui bahwa ia pernah bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, dalam kurun waktu 3,5 tahun, sebenarnya Simon Petrus telah menikmati hal-hal yang indah-indah ketika masih bersama-sama dengan Yesus. Ketika bersama-sama dengan Yesus, antara lain, puji Tuhan, angka Romawi pertama, Simon Petrus menikmati dan menerima pemberian. Mari kita lihat itu Injil Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Mari kita lihat pembuktiannya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Baca. Demikian firman Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Jadi Andreas ini salah satu dari 12 rasul, tetapi yang merupakan murid dari Yohanes Pembaptis juga awalnya. Terus saudara Simon Petrus. Terus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Terus ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Puji Tuhan. Pada waktu perkenalan pertama kepada Simon, Yesus memberi nama baru. Yesus memberi nama baru, yaitu Kefas, artinya Petrus. Amin, saudaraku. Amin. Pada perkenalan yang pertama, Yesus memberi nama baru kepada Simon, yaitu Kefas, artinya Petrus. Puji Tuhan. Yesus memberi nama baru kepada Simon, yaitu Kefas, artinya Petrus. Itu nama baru daripada Simon. Kefas artinya Petrus. Puji Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 17 bagian B. Wahyu yang pasal kedua ayat 17 bagian B, silakan. Boleh baca seluruhnya, baca. Demikian firman Tuhan. Bagian B ya. Terus. Kepada jemaat di Pergamus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bagian B terus. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Diberikan mana yang tersembunyi. Tuhan nyatakan pembukaan firman Tuhan. Terus. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Selain itu, Tuhan mengaruniakan kepadanya batu putih. Terus. Yang di atasnya tertulis nama baru. Terus yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan mengaruniakan batu putih. Tuhan mengaruniakan kepada kita batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Yang di atasnya tertulis nama baru. Amin, saudaraku. Saudaraku, Tuhan terus menerus membaharui kita dengan firman Allah dan Roh Kudus, dan juga nama kita dibaharui. Amin, saudaraku. Tuhan terus menerus membaharui kita dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, dan juga nama kita dibaharui. Mengapa demikian? Mengapa juga nama kita harus dibaharui? Sekarang ini nama kita tidak bisa dibawa ke surga, sebab sudah banyak dosa yang kita lakukan dengan nama itu. Nah, untuk bisa masuk surga, nama itu harus diganti dengan nama baru. Amin, saudaraku. Contoh. Abraham menerima nama baru dari Tuhan. Itu ditulis dalam Kejadian, peristiwa kisah itu ditulis dalam Kejadian 17 ayat 5. Puji Tuhan, sebelum menerima janji itu nama Abraham adalah Abram. Amin. Kemudian diganti dengan Abraham.
di tengahnya disisipkan huruf H. Di tengahnya disisipkan huruf H. Jadi Abram menjadi Abraham, di tengahnya disisipkan huruf H. Artinya Yahweh. Huruf H itu menunjuk Yahweh, arti itulah nama Allah. Amin, saudaraku. Jadi di tengah-tengah nama Abram disisipkan nama Allah. Puji Tuhan, disisipkan nama Allah, yaitu disisipkan huruf H, artinya Yahweh, itu nama Allah. Saudaraku, lalu pemberian nama baru itu, saudaraku, disahkan pada saat penyunatan. Ayat 11, ayat 5, diberi nama baru, Abram menjadi Abraham, sebab disisipkan huruf H, itulah nama Yahweh, nama Allah. Amin, saudaraku. Dan waktu itu nama baru itu diberikan pada saat penyunatan. Pada ayat yang ke-11, penyunatan pada ayat yang ke-11. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas bahwa saudaraku, nama kita ini tidak bisa dibawa ke surga, dibawa masuk ke surga. Karena kita sudah berdosa bersama dengan nama itu. Maka mau tidak mau nama itu harus diganti dengan nama baru. Tetapi puji Tuhan, kepada kita telah dikaruniakan batu putih, di atasnya tertulis nama baru. Jadi Tuhan terus menerus, saudaraku, membaharui kehidupan kita lewat firman Allah yang berkuasa, dan Roh Kudus, puji Tuhan, juga membaharui nama kita sampai kita menerima nama baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Angka Romawi kedua, Simon Petrus menerima kepercayaan. Injil Matius 4 ayat 18. Puji Tuhan, sampai dengan ayat 20. Demikian firman Injil Tuhan. Matius 4 ayat 18 sampai 20, silakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ya. ia melihat dua orang bersaudara, Terus, yaitu Simon yang disebut Petrus ya, dan Andreas saudaranya. Andreas saudaranya. Terus, Mereka sedang menebarkan jala di danau, ya, sebab mereka penjala ikan. ya, Yesus berkata kepada mereka, ya, "Mari ikutlah aku, ya. dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Terus, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. puji Tuhan. Haleluya. Petrus dipanggil dan dijadikan sebagai penjala manusia. Petrus dipanggil dan dijadikan sebagai penjala manusia. Saudara, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu merupakan suatu kepercayaan dari Tuhan kepada seorang hamba Tuhan. Itu suatu kepercayaan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu suatu kepercayaan dari Tuhan kepada seorang hamba Tuhan. Sebab itu hargailah apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Hargailah apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main. Puji Tuhan. Syarat untuk menjadi hamba Tuhan, syarat untuk menjadi hamba Tuhan, meninggalkan jalannya. Meninggalkan jalannya. Puji Tuhan. Meninggalkan jalannya berarti, saudaraku, melepaskan segala perkara-perkara lahiriah. Melepaskan segala perkara-perkara lahiriah. Puji Tuhan. Haleluya. Melepaskan segala perkara-perkara lahiriah. Melepaskan segala perkara yang ada ini. Segala perkara yang di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya itu ditinggalkan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian B, mengikut dia. B, mengikut dia. Puji Tuhan. B, mengikut dia atau mengikut Tuhan. Praktek mengikut Tuhan ialah menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan. Menyangkal diri sama dengan tidak bermega, tidak sombong, sekalipun memiliki kelebihan-kelebihan. Amin. Kemudian memikul salib berarti bertanggung jawab. Berarti bertanggung jawab di tengah ibadah dan pelayanan. Apapun kepercayaan Tuhan, bertanggung jawab. Kemudian ikut Tuhan. Ini berbicara tentang pengalaman kematian. Ikut Tuhan itu berbicara tentang pengalaman
kematian. Sama seperti benih gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Jatuh ke tanah itu berbicara tentang kerendahan hati. Puji Tuhan, itu berbicara tentang kerendahan hati. Kemudian mati, berarti daging tidak bersuara lagi. Sama dengan tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian angka Romawi ketiga, Simon Petrus menerima dan ditetapkan sebagai rasul. Simon Petrus menerima dan ditetapkan sebagai rasul. Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya Ya. dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Terus. Inilah nama ke-12 rasul itu. Ya. Pertama Simon yang disebut Petrus, Ya. dan Andreas saudaranya, Terus. dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Petrus bersama dengan murid-murid Yesus yang lain diutus sebagai rasul. Diutus sebagai rasul, dan mereka berkuasa di tengah-tengah pengutusan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jelas angka Romawi yang ketiga ini menerima dan ditetapkan sebagai rasul. Petrus menerima dan ditetapkan sebagai rasul. Jadi Petrus bersama dengan murid-murid Yesus yang lain diutus sebagai rasul, dan di tengah-tengah pengutusan itu menerima kuasa dari Tuhan, sehingga berkuasa untuk mengadakan mukjizat, yang sakit sembuh dan lain sebagainya, dan juga berkuasa untuk mengusir setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian angka Romawi yang keempat, Simon Petrus menerima dan merasakan mukjizat dan pertolongan. Simon Petrus menerima dan merasakan mukjizat dan pertolongan Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 27 sampai 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus berjalan di atas air. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Ya. Tenanglah, Tenanglah, aku ini jangan takut. Terus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Ya. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Kata Yesus, Ya. datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Puji Tuhan. Haleluya. Pada ayat 29 di sini kita melihat Simon Petrus berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Namun pada ayat 30 Petrus tenggelam, lalu berteriak minta tolong kepada Yesus. Pada ayat 31 Yesus segera mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan kepada Simon Petrus. Puji Tuhan. Jadi Simon Petrus menerima dan merasakan mukjizat dan pertolongan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Simon Petrus selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kemudian angka Romawi ke 5, Simon Petrus menerima pengetahuan dari Allah. Angka Romawi ke-5, Simon Petrus menerima pengetahuan dari Allah. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 17. Injil Matius 16 ayat 15 sampai dengan ayat 17, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengakuan Petrus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Ya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Puji Tuhan. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya, arti rohaninya di sini ialah Simon Petrus mengenal Yesus secara lengkap.
Simon Petrus mengenal Yesus secara lengkap. Disebut juga dengan Injil sepenuh. Disebut juga dengan Injil sepenuh. Itulah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab kalau kita melihat dari jawaban Simon Petrus kepada Yesus, sebab Simon Petrus berkata, Mesias anak Allah yang hidup. Puji Tuhan, Mesias anak Allah yang hidup. Kalimat ini dibagi menjadi dua bagian. Saudaraku, yang pertama, Mesias artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Di dalam Alkitab secara khusus Perjanjian Lama ada 3 pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. 1 raja, 2 imam, 3 nabi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, raja, puji Tuhan, sama dengan Injil Matius, berbicara tentang kewibawaan dan kemuliaan Yesus sebagai raja. Amin, saudaraku. Kemudian imam-imam, 2 imam-imam, sama dengan Injil Markus, berbicara tentang kebangkitan Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian nabi, saudaraku, sama dengan Injil Lukas, berbicara tentang sengsara Yesus sebagai manusia. Tetapi belum lengkap. Barulah kalimat atau perkataan yang kedua, anak Allah. Anak Allah. Amin, saudaraku. Anak Allah sama dengan Injil Yohanes. Sama dengan Injil Yohanes, berbicara tentang keadilan dan kebenaran dari anak Allah. Dari Allah, begitu saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi inilah Injil sepenuh. Puji Tuhan. Dengan lain kata, Simon Petrus mengenal Yesus secara lengkap. Disebut juga dengan Injil sepenuh. Inilah dasar kita, inilah landasan hidup dari gereja Tuhan di dalam mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab itu jangan kita salah, keliru di dalam hal mengikuti Tuhan. Kita harus memiliki landasan yang benar. Landasan yang benar, landasan hidup dari gereja Tuhan. Itulah Injil sepenuh. Itulah Injil sepenuh. Sebab kalau kita ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Matius Filipi, 16, 13 sampai 14 terus. ia bertanya kepada murid-muridnya, Bertanya kepada murid-murid terus. kata orang siapakah anak manusia Nah, itu? kata orang terus. Siapakah anak manusia itu? Ya terus. Jawab mereka, Ada terus. ada yang mengatakan Ada Yohanes yang mengatakan Pembaptis. Yohanes Pembaptis terus. Ada juga yang mengatakan Elia. Elia terus. Ada pula yang mengatakan Yeremia Ya. atau salah seorang dari para nabi. Iya, puji Tuhan. Ada orang yang mengatakan, ada yang mengatakan, ya, pengakuan orang lain ya tentang Yesus. Strip pertama, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, berarti sebagai orang yang besar. Tetapi ini belum cukup dijadikan sebagai landasan hidup dari gereja Tuhan di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Belum cukup. Ya, sebagai orang yang besar belum cukup. Sebagai orang yang terkenal belum cukup. Kemudian ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia. Ya, Elia yang sanggup menurunkan api dari langit ke bumi dan juga menutup langit supaya jangan turun hujan. Artinya, saudaraku, memiliki kuasa. Artinya Elia ini memiliki kuasa, tetapi ini pun belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan hidup dari gereja Tuhan di dalam hal mengikuti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ada juga yang mengatakan Yeremia. Ya, ada juga yang mengatakan Yeremia sebagai seorang hamba Tuhan yang bernubuat. Kemudian atau ada juga mengatakan salah seorang daripada nabi yang bernubuat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan hidup dari gereja Tuhan. Tetapi yang benar untuk dijadikan sebagai landasan hidup dari gereja Tuhan adalah Injil sepenuh. Amin, saudaraku.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kiranya dapat dipahami dengan baik, dan Injil sepenuh itu dapat dilihat dari ungkapan atau jawaban Simon Petrus kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Mesias itu artinya yang diurapi. Dalam Alkitab ada secara khusus dalam Perjanjian Lama ada 3 pemimpin yang diurapi, 1 raja, 2 imam, 3 nabi. Tetapi belum lengkap. Dilanjutkan dengan Anak Allah yang hidup. Itulah Injil sepenuh. Amin, saudaraku. Sebagai dasar atau landasan hidup dari gereja Tuhan di dalam hal mengikuti Tuhan. Haleluya. Sebagai orang yang besar, belum cukup untuk landasan hidup dari gereja Tuhan. Sebagai orang yang berkuasa, belum cukup. Sebagai seorang yang pandai bernubuat, belum cukup juga. Belum cukup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian baca ayat 18. Dan aku pun berkata, Boleh baca ayat kepadamu, 17? kata Yesus kepadanya, Ya. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Ya. sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Ya. melainkan Bapakku yang di sorga." Puji Tuhan. Jadi intinya, saudaraku, Simon Petrus menerima pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, dan ia peroleh dari Allah Bapa, yang ia peroleh dari Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kiranya benar-benar kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Puji Tuhan. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang Anak Allah berarti mencapai kepada kedewasaan penuh. Ya, mencapai kedewasaan penuh. Puji Tuhan, orang yang kalau gereja Tuhan dewasa rohani, kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian angka Romawi yang ke-6. Simon Petrus melihat Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi. Angka Romawi yang ke-6. Simon Petrus melihat Yesus ketika dipermuliakan di atas gunung yang tinggi. Kisah itu ditulis di dalam Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Melihat Yesus dimuliakan menunjukkan, ayat itu tidak perlu kita baca, langsung saja tulis, melihat Yesus dimuliakan menunjukkan bahwa Simon Petrus telah melewati pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak mungkin, Yesus Anak Allah tidak mungkin berada di tempat yang tertinggi, dipermuliakan, kalau ia tidak terlebih dahulu melewati pengalaman kematian dan kebangkitan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas, dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara di atas, terus Di mana Kristus ada duduk di sebelah ya, kanan Allah. dipermuliakan. Terus Pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. bukan perkara di bumi, perkara di bawah, bukan perkara lahiriah yang ada di dunia ini. Terus Sebab kamu telah mati, tadi bangkit berarti ia telah mati. Terus dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di bersama dalam Allah. dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Terus Apabila Kristus yang adalah hidup kita apabila Kristus yang adalah hidup kita tekun di dalam kematian dan kebangkitannya, terus menyatakan diri kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan puji Dia dalam Tuhan. kemuliaan. Kalau kita bertekun di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita pun kelak dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Praktek tekun dalam kematian dan kebangkitan. Praktek tekun dalam kematian dan kebangkitan. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi atau perkara di bawah. Itulah perkara-perkara lahiriah. Sebab itu, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, teramat lebih gembala sidang, pemimpin rumah Tuhan, tidak boleh terikat dengan perkara lahiriah. Melayani Tuhan tidak boleh terikat dengan perkara lahiriah.
Puji Tuhan, itu yang membuat kita menjadi berat untuk mencari perkara di atas dan memikirkan perkara di atas. Kalau kita sudah terikat di perkara di bumi, terikat dengan perkara di bawah, terikat dengan perkara lahiriah, terikat dengan perkara yang ada ini, itulah yang membuat kita sehingga berat sekali untuk memikirkan perkara di atas, berat sekali untuk mencari perkara di atas, berat sekali memikirkan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan, perkara di atas menunjuk perkara rohani, yakni ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Kemudian angka Romawi yang ke-7, Petrus didoakan oleh Yesus. Itu kisah itu ditulis di dalam Injil Lukas 22 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Puji Tuhan, hal itu kita tidak perlu baca karena nanti kisah itu akan kita baca. Amin. Angka Romawi ke-8, Simon Petrus mengalami masa genting bersama dengan Yesus di Taman Getsemani. Injil Yohanes 18 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Amin, saudaraku. Tadi angka Romawi yang ke-7, Simon Petrus didoakan oleh Yesus. Ditulis dalam kisah itu ditulis dalam Injil Lukas 22 ayat 30 sampai 31. Hal itu tidak perlu kita baca karena nanti kita akan membacanya. Puji Tuhan, tetapi itu juga bagian dari pengalaman indah dari Simon Petrus bersama-sama dengan Yesus Kristus selama 3 tahun setengah. Puji Tuhan, Injil Yohanes 18 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Itulah semua hal-hal yang indah. Itulah penyangkalan Simon Petrus yang pertama. Kemudian penyangkalan Simon Petrus yang kedua pada ayat 58. Pada ayat 58 tadi sudah dibaca. Penyangkalan Simon Petrus yang kedua pada ayat 58, Petrus berkata, "Bukan, aku tidak. Bukan, aku tidak." Nah, penyangkalan yang boleh baca dulu. Boleh. Injil Lukas. Injil Lukas 22 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Seorang dari mereka. Terus jawab Petrus. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Jadi penyangkalan Petrus yang kedua pada ayat 58, Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Namun penyangkalan yang kedua ini menunjukkan bahwa Simon Petrus tidak mengakui dirinya adalah sebagai salah satu bilangan dari murid-murid atau salah satu bilangan dari 12 rasul-rasul. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Di sini jelas dikatakan ya, tidak lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Seorang dari salah seorang dari 12 murid. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Puji Tuhan. Jadi penyangkalan Petrus yang kedua ini pada ayat 58, Petrus berkata, "Oh, salah satu bilangan dari 12 rasul." Puji Tuhan. Sebetulnya penyangkalan yang kedua ini adalah suatu kekeliruan. Adalah suatu kekeliruan karena merugikan diri sendiri. Karena merugikan dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bandingkan dengan Yudas Iskariot. Kisah Rasul 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Dahulu ia termaksud bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Boleh baca 16. Demikian firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Ya. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ya, puji Tuhan, ini penggenapan Nabi tentang kematian Yudas. Terus dahulu ia termasuk kebilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Puji Tuhan. Dahulu Yudas termasuk bilangan dari 12 rasul. Dan ia turut mengambil bagian di dalam pelayanan kerasulan. Puji Tuhan, saudaraku, perlu untuk diketahui.
Kalau kita ditetapkan atau sebuah jabatan, lalu mengambil bagian di tengah-tengah ibadah pelayanan sesuai dengan jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan, sesungguhnya itu adalah sebuah itu adalah suatu kemurahan. Itu merupakan kemurahan. Kalau kita menjadi bilangan Tuhan, itu kemurahan. Amin. Haleluya. Sehingga dipercayakan pelayanan kepada kita semua. Ayat 18 sampai 20. 18 sampai 20. Yudas ini telah membeli sebidang tanah Ya. dengan upah kejahatannya. Ya. Lalu ia jatuh tertelungkup Ya. dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Isi perutnya tertumpah keluar terus. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, Ya. sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, Ya. artinya tanah darah. 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, Ya. biarlah perkemahannya menjadi sunyi, Perkemahannya menjadi sunyi terus. dan biarlah tidak ada penghuni di Tidak dalamnya, ada penghuni di dalam perutnya lagi terus. dan biarlah jabatannya diambil orang Nah, lain. jabatannya diambil orang lain. Puji Tuhan, saudaraku. Tetapi pada akhirnya jabatan rasul diambil oleh orang lain. Atau Yudas Iskariot tidak termasuk bilangan dari 12 rasul oleh karena upah kejahatannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, jabatan rasul diambil oleh orang lain. Jabatan rasul diambil oleh orang lain, atau Yudas Iskariot tidak lagi termasuk bilangan dari 12 rasul oleh karena kejahatannya. Oleh karena kejahatannya. Amin, saudaraku. Oleh karena kejahatannya, saudaraku, jabatan rasul diambil oleh orang lain. Diambil oleh orang lain. Berarti saudaraku, Yudas tidak termasuk bilangan dari 12 rasul. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh karena kejahatannya. Oleh karena kejahatannya. Akibatnya perkemahannya menjadi sunyi. Akibatnya perkemahannya menjadi sunyi. Dan tidak ada penghuni di dalamnya. Akibatnya perkemahannya menjadi sunyi dan tidak ada penghuni di dalamnya. Tidak ada penghuni di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena isi perutnya tertumpah keluar. Isi perutnya tertumpah keluar. Sehingga perkemahannya menjadi sunyi sunyi. Sehingga perkemahannya menjadi sunyi. Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Karena isi perutnya tertumpah keluar. Tertumpah keluar. Amin, saudaraku. Tertumpah keluar. Puji Tuhan. Berarti tidak ada penghuni di dalamnya. Maka sama dengan perkemahannya menjadi sunyi. Perkemahannya menjadi sunyi. Puji Tuhan. Sebagai gambarannya, jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, isi perutnya tertumpah keluar, antara lain. Ya, isi perutnya tertumpah keluar, antara lain lambung dan usus 12 jari. Lambung dan usus 12 jari. Menunjuk meja dan 12 ketur roti. Puji Tuhan. Menunjuk meja dan 12 ketur roti. Puji Tuhan. Haleluya. Tampilkan dulu itu. Ya, tampilkan dulu. Puji Tuhan. Ya. Jadi lambung dan 12 usus, dan usus 12 jari menunjuk meja dan 12 ketur roti. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Mana di sini? Lambung dan 12 dan usus 12 jari. Itu berbicara tentang meja dan 12 ketur roti sajian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita tidak lagi memiliki firman, kehilangan firman, itu yang membuat perkemahan hidup kita ini sebagai rumah Tuhan menjadi sunyi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian B,
Kemudian isi perut yang lain B. Usus, ginjal, hati, limpa. Usus, ginjal, hati, limpa. Ya. Usus, ginjal, hati, limpa. Puji Tuhan. Usus, kemudian hati, kemudian limpa, usus halus dan usus besar, kemudian hati, kemudian limpa. Puji Tuhan. Haleluya. Itu isi perut yang kedua, usus, ginjal, hati, limpa. Itu menunjuk kaki dian emas. Itu menunjuk kaki dian emas. Puji Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau kita juga tidak diurapi dengan Roh Kudus, kalau kita tidak menjadi terang oleh kuasa Roh Kudus, itu yang membuat perkemahan menjadi sunyi. Puji Tuhan. Kalau tidak menjadi terang oleh pengurapan dari kuasa Roh Kudus, itu yang membuat kehidupan dari seorang pelayan Tuhan, kehidupan dari seorang gembala sidang, dan juga tidak terkecuali kehidupan dari gereja Tuhan menjadi sunyi. Kiranya dapat dipahami dengan baik, menjadi sunyi. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, saudaraku, paru-paru menunjuk mesbah dupa, sama dengan paru-paru ini, puji Tuhan, inilah bagian di dalam tubuh. Puji Tuhan. Selain isi perut, juga bagian yang ada di dalam tubuh, paru-paru. Puji Tuhan. Menunjuk mesbah dupa atau doa penyembahan. Puji Tuhan. Demikian juga kalau gereja sudah kehilangan doa penyembahan, itu yang membuat gereja menjadi, saudaraku, hidup di dalam kesunyian. Puji Tuhan. Dan seorang pelayan Tuhan, imam-imam pelayan Tuhan harus hidup di dalam doa penyembahan, hidup di dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, untuk taat memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut dan Tuhan tentukan dari seorang pelayan Tuhan, supaya dia mampu melayani Tuhan. Kita tidak mampu melayani Tuhan dengan pengertian manusia daging, dengan apa yang kita miliki. Puji Tuhan. Tetapi, saudaraku, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, imam-imam harus hidup di dalam doa penyembahan. Berarti hidup di dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Taat untuk melakukan kehendak Allah. Taat memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Kalau seorang hamba Tuhan melayani tanpa penyembahan, sama dengan melayani tanpa penyerahan diri. Terbatas kemampuannya. Jujur saja, saya ini orang yang bodoh, yang punya pendidikan pas-pasan. Saya menyadari hal itu. Oleh sebab itu, maka saya harus segera berada di ujung kaki salib, tersungkur di hadapan tahta Tuhan, sujud menyembah Tuhan 2-3 jam untuk menantikan pembukaan firman. Karena saya menyadari saya bukan orang yang mampu, yang memiliki ijazah pas-pasan. Sebab itu saya harus tersungkur di kaki salib Tuhan untuk menantikan pembukaan firman Tuhan. Kalau tidak, kalau seorang hamba Tuhan kehilangan doa penyembahan, maka kemahnya, rumahnya menjadi sunyi, hidupnya menjadi sunyi. Sekalipun ia ada di tengah ibadah dan pelayanan, menjadi sunyi, gersang, kering-kering rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian, puji Tuhan, menunjuk peti perjanjian sebagai pusat pemerintahan Allah sesuai dengan Keluaran pasal 25 ayat 22. Allah memerintah dan berbicara kepada bangsa Israel dari atas tutup pendamaian. Jadi itu pusat pemerintahan. Demikian juga
Saudaraku, darah itu disebarkan melalui urat-urat, itu dipompa dari jantung, pusat pemerintahan. Puji Tuhan. Nah, kalau ini juga semuanya, kalau perut pecah, lalu semua tertumpah keluar dari dalam tubuh, dari dalam perut, itu yang membuat perkemahan rumah Tuhan menjadi sunyi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sementara rongga perut itu menunjuk ruangan suci. Di dalamnya terdapat 3 macam alat. 1 meja roti sajian, meja dengan 12 ketul roti di atasnya. Kemudian pelita, kaki dia dengan 7 pelita menyala di atasnya. Kemudian mesbah dupa, itu menunjuk doa penyembahan. Kemudian rongga dada, itu menunjuk ruangan maha suci. Rongga dada itu menunjuk ruangan maha suci. Amin, saudaraku. Di dalam ruangan maha suci terdapat 1 alat yang terutama, itulah tabut perjanjian, berbicara tentang jantung, pusat pemerintahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 21 loncat 23 sampai 25. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami Ya. seorang dari mereka Ya. yang senantiasa datang berkumpul Ya. dengan kami Ya. selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi harus ditambahkan bilangan itu harus ditambahkan supaya genap seperti ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yudas Iskariot sudah tidak lagi menjadi bilangan dari 12 rasul, sebab itu harus ditambahkan bilangan kepada mereka supaya genap sama seperti ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin. Kemudian ayat 23 sampai 25. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Ya. Yusuf yang disebut Barsabas Diusulkan 2 orang, Yusuf disebut Barabas, terus dan yang juga bernama Yustus kemudian Yustus, terus dan Matias. dan Matias, terus. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya. "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Ya. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini Puji Tuhan, Tuhan mengenal hati, terus. untuk menerima jabatan pelayanan, Iya. yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Iya. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, diusulkan 2 nama untuk mengisi jabatan kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas. Antara lain 1 Yusuf yang disebut Barabas, 2 Matius. Puji Tuhan. Haleluya. Diusulkan 2 nama, 1 Yusuf disebut Barabas, 2 Matias. Inilah yang diusulkan. Nama-nama ini yang diusulkan untuk mengganti kekosongan. Itulah supaya menggenapi bilangan dari ke-11 rasul yang ditinggalkan oleh Yudas. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka memohon supaya Tuhan memilih 1 dari antara 2 yang akan dipilih untuk mengisi, menggenapi bilangan ke-11 rasul yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Dan Tuhan mereka memohon dalam doa karena mereka sangat mengetahui bahwa Tuhan melihat isi hati manusia. Puji Tuhan. Sebab itu ayat 26, ayat 26 terus. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Ya, terus. Dan yang kena undi adalah Matias. Ya. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang dipilih lewat undian ialah Matias. Ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Puji Tuhan. Sehingga genaplah 12 rasul sama seperti ketika rasul-rasul bersama dengan Yesus. Berarti kalau Yesus memilih Matias, berarti Yesus melihat hati daripada Matias. Tuhan mengenal isi hati. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita ditambahkan sebagai bilangannya Tuhan.
Kita ditambahkan sebagai bilangannya Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan melihat hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, penyangkalan Simon Petrus tadi, yang kedua itu sangat merugikan dirinya. Karena penyangkalan Simon Petrus yang kedua ini menunjukkan bahwa ia tidak mengakui dirinya sebagai salah seorang dari 12 rasul. Padahal untuk menjadi rasul harus diundi, dipilih lewat undian. Itu suatu kemurahan Tuhan. Itu satu kemurahan, itu merupakan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Kalau kita ditambahkan dalam bilangan Tuhan, kemudian diberikan suatu jabatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah bagaikan kita mendapat undian dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami, itu adalah kemurahan dari Tuhan. Sebab itu, ayo sungguh-sungguh. Tidak ada artinya melayani Tuhan kalau kita kehilangan isi perut. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Nah, kemudian penyangkalan Petrus yang ketiga. Penyangkalan Simon Petrus yang ketiga pada ayat 59, boleh pada ayat 59 sampai dengan ayat 60, Petrus berkata, Injil Lukas 22, 59, 60. Demikian firman Tuhan. Tidak usah ditulis. Ya. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Terus, seketika itu juga sementara ia berkata-kata, berkokoklah ayam. Puji Tuhan. Haleluya. Penyangkalan Simon Petrus yang ketiga, pada ayat 59 sampai 60, Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Artinya, Simon sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Artinya, sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Ini merupakan penyangkalan yang ketiga. Ini merupakan penyangkalan yang ketiga atau puncak dari penyangkalan. Pura-pura tidak tahu, sudah tahu tapi pura-pura tahu, ini adalah puncak penyangkalan menurut versi Injil Lukas. Amin, saudaraku. Menurut versi Injil Lukas. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dengan model kerohanian yang semacam ini. Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan dengan model kerohanian yang semacam ini. Dia sudah tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia kerjakan di tengah-tengah ibadah pelayanan, tetapi pura-pura tidak tahu. Banyak model hamba Tuhan semacam ini. Sudah tahu pura-pura tidak tahu. Sebetulnya itu merupakan puncak penyangkalan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya berharap sekali kita merasa, saya berharap firman ini mendarah daging. Banyak di antara kita mengerti firman tapi tidak mau, pura-pura tidak tahu padahal sudah tahu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebetulnya itu sangat menyakiti hati Tuhan. Itu puncak penyangkalan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ini sudah Tuhan penuhkan dalam banyak perkara. Tetapi giliran kita untuk melayani Tuhan, pura-pura tidak tahu. Padahal sudah tahu apa yang harus dikerjakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Egois sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ya, pura-pura tidak tahu menunjukkan yang pertama, satu, tidak melihat. Pura-pura tidak tahu menunjukkan yang pertama, satu, tidak melihat sama dengan buta rohani. Dua, egois sama dengan tidak peduli. Tiga, malas
sama dengan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, dan melipat tangan sebentar lagi untuk segera berbaring. Orang yang sudah tahu tetapi kemudian, tulis saja, orang yang sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu, menunjukkan yang kedua, Simon Petrus lupa bahwa dia adalah orang Galilea. Coba baca dulu. Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian, Ya. seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga Iya. orang Galilea." Jadi pura-pura tidak tahu menunjukkan yang kedua, Simon Petrus lupa bahwa dia adalah orang Galilea. Lupa atau tidak menyadari dirinya sebagai orang Galilea. Puji Tuhan. Mari kita lihat tentang Galilea. Injil Matius pasal 4 ayat 15. Injil Matius 4 ayat 15 sampai 16. Puji Tuhan, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus tampil di Galilea, 14 mulai. supaya genaplah firman Nah. yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Penggenapan nubuatan Nabi Yesaya tentang Galilea. Ayat 15. Tanah Zebulon Ya. dan tanah Naftali, Ya, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, terus. Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, terus. Bangsa yang diam dalam kegelapan Nah, terus. telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang Kemudian, dinaungi maut, negeri terbit yang terang. dinaungi maut telah terbit terang. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Galilea ialah strip pertama, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, namun telah melihat terang yang besar. Amin. Amin. Ya, namun yang telah melihat terang yang besar. Kemudian strip yang kedua, negeri yang dinaungi maut. Ini tentang Galilea, negeri yang dinaungi maut, namun telah terbit terang. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, itulah tentang Galilea. Artinya, saudaraku, artinya sudah mendapat kemurahan. Dulu ada di dalam kegelapan, diam di dalam kegelapan, tetapi namun akhirnya melihat terang yang besar. Kemudian negeri yang dinaungi maut, tetapi terbit terang. Itu kan suatu kemurahan. Tetapi kemurahan inilah yang dilupakan oleh Simon Petrus. Mengapa demikian? Ia melupakan kemurahan dari Tuhan karena dia pura-pura tidak tahu. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Banyak di antara kita seperti itu. Banyak model orang Kristen hidup rohani orang Kristen semacam ini. Lupa dengan kemurahan, lupa Galilea. Dulu kita ini menuruti keinginan di hati walaupun berlawanan dengan keinginan di hati Tuhan. Akhirnya kehilangan harta yang terindah. Puji Tuhan. Haleluya. Namun akhirnya ia kembali ke Bethlehem. Artinya dia boleh mengalami penebusan seperti ketentuan dan peraturan yang terjadi di Israel menurut Imamat 25 ayat 24 sampai 25. Bukankah itu kemurahan? Ditebus. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan kata lain, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi orang-orang yang terjual kepada maut seperti Naomi dan Ruth. Itulah Galilea. Tetapi seringkali kita lupakan kemurahan semacam ini. Bukankah dahulu kita berada dalam kegelapan dosa, lalu oleh kekuatan dua tangan Tuhan yang kuat kita ditarik dan sekarang berada dalam terang. Seharusnya kita mengucap syukur dengan luar biasa. Kita hanya bisa terharu hari ini, tapi besok lupa. Kalau sudah berbicara soal korban, lupa, semua disangkali. Sampai kepada puncak penyangkalan. Hari ini kita bisa berkata amin, besok lupa, aman. Hari ini kita berkata haleluya, besok halelupa. Hanya ibadah semacam ini hanyalah ibadat keharuan.
ibadah rutinitas, ibadah lahiriah, ibadah liturgis, ibadah Taurat. Mulut memuliakan Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tubuh jasmani dipersembahkan kepada Tuhan, tapi manusia batinnya tidak. Puji Tuhan. Nah, inilah orang yang pura-pura sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Kiranya dapat dipahami. Inilah yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Lukas 22 ayat 60. Kita kembali memeriksa Injil Lukas 22 ayat 60. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Petrus berkata, Ya. "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Ya. Seketika itu juga, Nah. sementara ia berkata-kata, berkokoklah ayam. Setelah Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, berkokoklah ayam. Setelah Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, berkokoklah ayam. Puji Tuhan. Ayat 61. Kita sudah melihat 3 kali penyangkalan. Lalu setelah Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, berkokoklah ayam. Amin. Amin. 61, apa maksudnya di situ? Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Maka lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Jadi setelah berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Puji Tuhan. Yesus mengatakan hal itu tepatnya ketika percakapan waktu perjamuan malam. Amin, saudaraku. Jadi begitu berkokoklah ayam, berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Dan Yesus mengatakan hal itu tepatnya ketika percakapan waktu perjamuan malam. Simon, Simon, Iya. lihat, Iya. iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, Iya. supaya imanmu jangan gugur. imanmu jangan gugur. Terus Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kalau sudah insaf, terus kuatkanlah ya, iblis menuntut Simon Petrus untuk menampi Simon Petrus seperti gandum. Tetapi Yesus telah berdoa untuk Simon Petrus. Tetapi Yesus telah berdoa untuk Simon Petrus. Amin. Supaya tujuannya supaya imannya jangan gugur. Supaya imannya jangan gugur. Hal ini Yesus memberitahukan hal itu dengan jelas kepada Simon Petrus. Yesus memberitahukan hal itu dengan jelas kepada Simon Petrus. Yesus adalah imam besar agung. Sekarang melayani di kemah yang sejati. Dan dia telah melayani kita berdoa dan memperdamaikan dosa kita masing-masing dengan keluhan dan ratap tangis. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuannya adalah supaya iman kita jangan gugur. Supaya iman kita jangan gugur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat reaksi Simon Petrus tentang hal itu. Ayat 33 sampai 34. Ayat 33 sampai 34, baca. Jawab Petrus, Ya. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, terus. Tetapi Yesus berkata, Ya. aku berkata kepadamu Petrus, Ya. hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Puji Tuhan. Lihat. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Puji Tuhan. Mendengar jawab Petrus, akhirnya Yesus berkata, hari ini ayam tidak akan berkokok
sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, respon Simon Petrus tentang ayat 31-32 ialah jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Amin. Lalu saudaraku, mendengar jawab Petrus, akhirnya Yesus berkata, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal bahwa mengenal aku. Puji Tuhan, sebelum engkau menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya, kesimpulannya saudaraku, Simon Petrus mengabaikan firman Tuhan. Amin. Kesimpulannya, Simon Petrus ini mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan ayat 31 dan 32 sama dengan engkau. Tetapi ketika dia menghadapi ujian, ketika iblis menampi dia, ia menyangkal Yesus 3 kali. Menunjukkan bahwa Simon Petrus mengabaikan firman Tuhan. Mengabaikan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Banyak orang Kristen mengabaikan firman Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sendiri banyak mengabaikan firman Tuhan. Tetapi marilah kita saling mendoakan supaya kita jangan mengabaikan nasihat firman Tuhan, supaya jangan terjadi penyangkalan demi penyangkalan. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 8 ayat 33. Amsal 8 ayat 33. Amsal 8 ayat 33, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengarkanlah didikan, terus maka kamu menjadi bijak. Terus janganlah mengabaikannya. Jangan mengabaikannya. Dengarlah didikan, dengarlah nasihat firman, maka kamu menjadi bijak. Sebab itu jangan mengabaikannya. Jangan mengabaikan didikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tadi Simon Petrus mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan nasihat firman Tuhan. Haleluya. Amsal 15 ayat 32. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Iya, terus. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Perhatikan, siapa yang mengabaikan didikan firman Tuhan, membuang dirinya sendiri. Siapa mengabaikan didikan firman Tuhan, membuang dirinya sendiri. Puji Tuhan. Saudara, bangsa Israel pernah dibuang 2 kali. 1 di Mesir. Artinya orang atau diperbudak dengan pekerjaan sehingga tidak terikat dengan ibadah dan pelayanan, sama dengan terbuang di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 di Babel. Di Babel artinya hidup di dalam dosa kenajisan, sama dengan dibuang. Sama dengan dibuang. Itulah orang yang terbuang. Orang yang mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Bangsa Israel pernah dibuang 2 kali. 1 di Mesir, artinya orang yang diperbudak dosa tanpa hari perhentian ibadah dan pelayanan, sama dengan terbuang. Juga orang yang terikat dengan pekerjaan tanpa hari ibadah, tanpa pelayanan, sama dengan terbuang. Puji Tuhan. Dan itu sudah sangat jelas ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang Ibrani, pasal 10 ayat 25 sampai 27. Sudah tahu tentang kebenaran, secara khusus 3 macam ibadah pokok, tetapi dengan sengaja meninggalkan salah satu dari 3 macam ibadah pokok. Dengan jelas Rasul Paulus berkata kepada orang Ibrani, darah Yesus tidak berlaku atas dia, sama dengan terbuang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian di Babel, artinya hidup dalam kenajisan,
sama dengan terbuang juga. Sama dengan terbuang. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Simon Petrus mengabaikan firman Tuhan? Sekarang pertanyaannya, mengapa Simon Petrus mengabaikan firman Tuhan? Kita melihat jawabannya dalam Injil Lukas 22 ayat 24. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Ya. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Murid-murid atau 12 rasul berusaha atau berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti, saudaraku, jelas Simon Petrus ini masih mengandalkan manusia dan kekuatannya. Ini menggambarkan bahwa Simon Petrus masih mengandalkan manusia dan kekuatannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 3. Baca. Jadi orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya cenderung mengabaikan firman Tuhan. Cenderung mengabaikan nasihat atau didikan firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lihat tadi, berusaha untuk menjadi yang terbesar sampai akhirnya terjadi perselisihan, pertengkaran. Perselisihan. Ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Iya. Sebab jika di antara kamu ada Iya. iri hati dan Terus, perselisihan, Iya. bukankah hal itu menunjukkan Iya. bahwa kamu manusia duniawi Puji dan bahwa Tuhan. kamu hidup secara manusiawi? Jadi kalau ada iri hati dan perselisihan yang disebabkan tadi karena berlomba-lomba siapa yang menjadi yang terbesar, menunjukkan bahwa Simon Petrus adalah manusia duniawi yang hidup secara manusiawi, hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Itu manusia duniawi. Puji Tuhan, mengandalkan manusia dan kekuatannya menunjukkan bahwa Simon Petrus adalah manusia duniawi, hidup secara manusiawi, mengandalkan manusia dan kekuatannya. Itulah sebabnya Simon Petrus mengabaikan nasihat firman. Sebetulnya Tuhan sudah jelas. Simon, iblis menuntut engkau untuk menampik engkau menjadi seperti gandum yang dikumpulkan. Lalu kemudian Yesus melanjutkan perkataannya, tetapi aku telah berdoa kepadamu supaya imanmu jangan gugur. Tetapi pada ayat 33, Simon Petrus dengan lantang berkata, aku siap mati dan rela dipenjarakan bersama dengan engkau. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan ujian dan cobaan, dia gagal dan menyangkali Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kemampuan daging, kekuatan dari manusia daging terbatas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Injil Lukas 22 ayat 25 sampai 26. Baca Injil Lukas 22 ayat 25 sampai 26. Terus? Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus berkata kepada mereka, Ya. raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka Ya. disebut pelindung-pelindung. Terus? Tetapi kamu tidaklah demikian, Ya. melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Puji Tuhan. Saudaraku, melihat pertengkaran di antara 12 rasul, lalu Yesus memberitahukan dua jenis pemimpin. Satu, pemimpin dunia, yaitu strip pertama, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Strip yang kedua, orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Puji Tuhan. Jadi siapa yang terhebat, siapa yang terbesar, siapa yang terkaya, siapa yang terpintar,
Itu yang disebut pemimpin menurut ukuran dunia. Amin. Tetapi pemimpin di dalam Tuhan tidaklah demikian. Itulah yang kedua, pemimpin di dalam Tuhan tidak demikian. Strip pertama, yang terbesar menjadi yang paling mudah. Yang terbesar menjadi yang paling mudah. Puji Tuhan, sama dengan rendah hati. Sama dengan rendah hati. Kemudian pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Puji Tuhan. Nah, itu pemimpin, inilah pemimpin di dalam Tuhan. Yang disebut pemimpin adalah pelayan. Jadi kalau pemimpin bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Itu ukuran dunia. Terus? Bukankah dia yang duduk makan? Bukankah dia yang duduk makan ini menurut ukuran dunia? Terus? Tetapi aku ada ya, di tengah-tengah kamu tetapi sebagai pelayan. menurut ukuran Tuhan, saudaraku, seorang pemimpin sebagai pelayan. Sama seperti Yesus ada di situ. Singkatnya, Simon Petrus masih hidup secara manusia duniawi. Yang hidup secara manusiawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di dalam Tuhan. Yang terbesar hendaklah yang menjadi yang paling mudah, pemimpin sebagai pelayan. Berarti melayani Tuhan di dalam disertai dengan segala kerendahan hati. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Ya, kita mendapat nasihat-nasihat firman Tuhan malam ini. Puji Tuhan, jangan diabaikan begitu saja. 1 Petrus 5 ayat yang kelima, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, Ya. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu biarlah kita datang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Biarlah kita semua, kita masing-masing merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hadapan Tuhan supaya jangan terjadi gejolak. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita tidak akan mampu meninggikan diri. Tetapi ketika kita memaksakan diri untuk selalu meninggikan diri, pasti di situ ada gejolak, geliat gejolak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayo, masing-masing kita rendah hati, berarti mau menghargai nasihat firman Tuhan. Jangan diabaikan begitu saja. Tadi kita sudah melihat Simon Petrus mengabaikan nasihat firman Tuhan. Sebab apa buktinya? Dia berkata, aku rela mati dan siap dipenjara bersama dengan engkau. Tetapi kenyataannya saat dia menghadapi, saat iblis menampi dia, saat dia dicobai, dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Puji Tuhan. Haleluya. Dan hal itu, perkataan Yesus tergenapi, teringatlah Simon Petrus akan perkataan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Artinya Simon Petrus menyesali dirinya, menyesali kesalahan-kesalahannya. Puji Tuhan. Saudara, malam ini nasihat firman telah dinyatakan oleh Tuhan.
Dan telah kita terima, biarlah kita membuka hati selebar-lebarnya untuk apa yang telah sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita abaikan begitu saja. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya jangan terjadi penyangkalan demi penyangkalan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.